Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada live kita pada malam hari ini, yang insya Allah akan penuh dengan ilmu, penuh dengan faedah. Dan tamu kita pada malam hari ini merupakan tamu yang sangat istimewa. Jadi beliau ini bukan orang biasa ya, kita bisa sebut sebagai seorang tokoh muda yang sangat luar biasa. Selain karena beliau ini lulusan Pondok Pesantren Lirboyo, wa ma'adraka ma Lirboyo, ya, pondok pesantren yang mencetak para kiai, para ulama besar ya. Dan juga beliau ini merupakan ya, yang menakjubkan dari beliau ini merupakan salah satu anggota Komisi Fatwa MUI termuda ya. Beliau termasuk salah satu dari tim anggota Dewan Fatwa MUI Jawa Timur, dan usia beliau mungkin masih sepantaran seperti saya ya. Saya kelahiran 92, mungkin beliau 90 mungkin atau 91. Sepertinya saya terlihat lebih muda. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas seputar tentang fikih muamalah ya. Kita akan bahas tentang hukum COD, tentang Shopee Pay, Shopee Pay Later, atau kita akan juga membahas tentang kripto, Bitcoin dan lain sebagainya. Jadi langsung saja saya perkenankan untuk Gus Ali Zainal Muhammad ya, atau yang kita akrab panggil sebagai Cak Aibit, untuk bergabung. Kita Cak Aibit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya, Ra? Jelas suaranya, Cak. Jelas ya. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, jenengan biasa dipanggil Cak atau Gus atau Kiai? Ya, Cak gak apa-apa, Mas gitu gak apa-apa. Nggih, nggih. Baik, Cak Aibit. Jadi eh, saya tadi sebenarnya punya ilham mendadak seperti itu ya, ketika saya melihat video salah satu ibu-ibu yang membahas tentang hukum COD. Jadi saya ini merasa ya, ketika melihat video itu saya ini merasa agak miris atau bisa dikatakan agak gemes. Ya, kenapa? Ya, Karena eh, suatu hukum ya yang biasanya itu sampai diperdebatkan berjam-jam di Basul Masail untuk kemudian ditemukan hukumnya, atau mungkin eh, di Komisi MUI ya, Dewan Fatwa MUI mungkin dimusyawarahkan berjam-jam untuk akhirnya diputuskan hukumnya seperti apa. Ini hanya diputuskan oleh seorang ibu-ibu dalam waktu 1 menit saja. Ini dengan sepertinya sangat mudah, sangat simpel, sangat praktis, dengan dalil satu hadis saja. Nah, ini ya. yang membuat saya terdorong untuk mengundang panjenengan di live kali ini untuk membahas hukum tentang muamalah ya, tentang masalah-masalah muamalah yang banyak terjadi di masyarakat kita akhir-akhir ini. Kemarin sudah saya bahas juga tentang masalah tebus murah, karena Mbak tadi itu namanya Mbak Tria itu ya, juga Iya, yang mengharamkan. Dan sepertinya referensinya sama, iya. Kiai Siddiq Al-Jawi. Wallah alam, dia apakah dia tokoh ahlu sunnah ataukah min haula salafiyin. Wallahu alam. Yang jelas malam ini kita insya Allah akan mengambil ilmu dari panjenengan, mengambil faedah dari panjenengan. Oke, pertama kita akan bahas hukum COD ya. Yang saya sempat tadi baca di postingan yang Mbak tadi ya, di situ dikatakan bahwa COD ini berpeluang punya hukum haram, Iya, iya. berpeluang haram ya, jika akadnya terjadi di online. Iya, 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 Ra. Nggih. Nah, ini yang membuat banyak dari kita, banyak ibu-ibu resah. Apa benar COD ini haram karena akadnya terjadi secara online? Dan itu dengan hadis ya, dikatakan haram dengan dalil satu hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya naha an bai'il kali bil kali, atau yang ulama tafsirkan sebagai bai'un nasi'ah bin nasi'ah atau bai'ud den bid den. Ya, dikatakan haram COD kalau memang akadnya terjadi secara online, karena itu
sama halnya dengan membeli hutang ya dengan hutang ya, seperti itu. Nggih, nggih. Jadi menurut jenengan bagaimana? Apakah hukumnya COD ini memang bisa dikatakan haram atau ada perinciannya seperti apa? Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Lora Ismail Khalili, saya sedikit mengoreksi ya, tadi saya sedikit mendengarkan katanya saya ini usia lebih tua daripada Ramail ini. saya 95 Ra, saya Ra. Saya Ya Allah, 95. Allah Akbar. Allah Akbar. Sambung doa saja. Jadi langsung saja nggih, langsung saja. Ya, langsung saja. Seiring berjalannya waktu, laju perkembangan transaksi modern ini kan semakin lama semakin kompleks, ya kan? Bahkan ketika kita menyikapi pembahasan tentang transaksi muamalah dalam lingkup modern ini, kita sikapi dengan tekstual tanpa menggunakan nalar yang jeli, maka akhirnya ya rata-rata gitu menabrakkan konsep dalam kitab salaf dengan konsep praktek di lapangan. Misalnya gini lah, misalnya pertama, seperti contoh COD. COD ini menurut kita, saya mengkritik Ustazah Tria atau Bu Tria itu dari dua aspek. Pertama dari kajiannya, yang kedua dari cara menyampaikan, gitu ya. Oke. Ini kan cara menyampaikannya sangat menimbulkan gaduh menurut saya ya, sangat menimbulkan gaduh. Yang pertama tentang COD, di sana mengutip pandangan dari Kiai Siddiq Al-Jawi. Itu ternyata, mohon maaf, ketika saya telusuri dulu mantan ketua DPP HTI. Jadi mantan ketua DPP HTI, sekarang entah kok menjabat Komisi Fatwa MUI di Yogyakarta itu. Oh, Masya Allah. Oke. Itu saya wallahu alam kalau itu. Cak Ebit katanya banyak yang komentar suaranya kurang keras, Cak Ebit. Tapi saya udah jelas kok. Oh, nggih. Jatuh Ra. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Siap. Sudah jelas. Nah, jadi di sana COD ini ya. COD ini pertama di sana dijelaskan kalau dirinci menjadi dua perincian. Pertama, ketika akadnya dilakukan pas ketika di luar, maka ini hukumnya haram. Ya kan? Hukumnya haram. Ketika akadnya dilakukan di handphone gitu ya. Iya. Tapi ketika akadnya ini dilakukan ketika pada waktu bertemu, ini dihukumi halal gitu ya. Nah, ini sebenarnya perincian ini secara fikih sah-sah saja. Menurut kami pribadi loh ya. Perincian ini kita jujur saja. Secara fikih ini sah-sah saja. Tapi kita dalam Bahsul Masail diajarkan bagaimana yang menonjol dari rumusan kita, fatwa kita, itu jangan yang sifatnya gaduh, gitu ya. Jadi misalkan kalau kita tahu dalam Bahsul Masail itu hukumnya asalnya haram, tapi boleh ketika semacam ini. Karena memang ini marak, akhirnya yang disampaikan itu sebaliknya, boleh asalkan tidak seperti ini, perincian gitu. Nah ini kan merupakan pola nalar dalam Bahsul Masail. Di sana gini, saya sebenarnya sepakat ketika memang akadnya itu COD itu terjadi ketika dalam handphone gitu ya. Lalu dia kesepakatan pas ketemu dia nyuruh orang, ini kan ada kesannya bai'udden bidden. Gitu ya. Bai'udden bidden. Tapi ini sebenarnya bisa kita nalar lebih jauh bahwa dalam prakteknya bisa kita pastikan akad yang terjadi atau kesepakatan yang terjadi dalam handphone, misalkan beli iPhone gitu ya, harganya 15 juta. Nah ini bukan dalam rangka akad, tapi dalam rangka waktu. Dalam rangka waktu, kesepakatan gitu ya, waktu. Sedangkan kita tahu kalau waktu ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya tidak wajib, mohon maaf ya. Waktu ini kan menepati janji, kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak wajib. Kalau Maliki ini wajib. Jadi otomatis ketika itu sebatas waktu, yang namanya COD nanti kan pasti bertemu dengan orang yang bertransaksi secara langsung.
Kan tentu ya, karena cash on apa itu? Cash on delivery gitu kan ya. Jadi COD itu kan pasti bertemu secara langsung. Maka apa? Maka sebenarnya bisa kita sampaikan pada publik kalau apa? Kalau akad yang terjadi itu pasti ketika bertemu itu, praktek akadnya. Jadi akadnya bukan online. Bukan online, akadnya ya ketika bertemu. Jadi sebenarnya Iya. ketika nantinya pasti ketemu sama orangnya, maka statusnya orang yang mau membeli menyuruh, misalkan anggap ya, menyuruh orang atau menyuruh kurir, ini ibaratnya wakil mereka. Mereka Oke. wakil. Jadi ketika Belum ketika belum di lagi ketika Shopee, gini. Iya, ketika belum di lagi Shopee ketika belum gini, akad. belum akad. Itu belum Oke. akad. Itu hanya sebatas waktu. Sebab pertama kita tahu kalau kita memang murni kajian fikih gitu ya. Kita murni kajian fikih, kita tahu dalam konsep fikih bahwasannya tulisan, kesepakatan dalam tulisan itu kan bukan sigot sorry, tapi itu sigot kinayah. Ya kan? Itu kan sigot apa namanya? Sigot yang kinayah itu ya. Ketika Iya. kitabah itu kan ala sabilil kinayah. Jadi apa? Kita mau mengabsahkan akad ketika akad itu masih ada dalam handphone, membutuhkan yang namanya niat. Gitu ya. Membutuhkan yang namanya niat. Jadi apa? Jadi ini menurut kami pribadi lebih relate biar apa ya, syariat Islam ini berkembang solihun fi kulli zamanin wa makanin, maka kita pastikan yang kita sampaikan ke masyarakat bahwa akad COD ini, praktek COD ini adalah hal yang halal. Gitu saja. Oke. 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 Jadi kesimpulan dari panjenengan COD ini hukumnya halal Halal. karena akadnya jelas pada waktu bertemu dengan kurir. Bertemu dengan kurir atau Oke. dia sendiri yang dia sendiri yang apa namanya, mengambil barangnya, itu tambah lebih jelas Oke. juga. Dan ketika di Shopee itu bukan dikatakan akad, cuma dikatakan waktu atau kesepakatan Waktu. seperti itu. Iya, kesepakatan. Oke. Saya lebih sepakat sama saya. Kesepakatan yang kemudian dilanjutkan dengan akad secara offline ketika bertemu dengan kurir. Iya. Kalau urusan misalkan dilebar-lebarkan gini, wah itu kan kadang kurirnya cuman ngasihkan, gitu ya, nggak ada sigot akad atau dan lain sebagainya. Nah, ini kita simpel saja. Kita misalkan ikut pandangan dalam mazhab Maliki yang mengatakan akad itu versinya Maliki kullu ma yata'arufun nas akdan, itu sudah dikatakan sebagai akad. Jadi sesuatu yang bukan nggak masuk ada sigot. Bukan masuk mu'athar. Itu kalau dalam Syafi'i masuk bai'ul mu'athar. Kalau Syafi'i masuk dalam bai'ul mu'athar. Tapi kalau dalam konsepnya Maliki itu ya yang namanya akad itu kullu ma yata'arufun nas akdan, itu fawal akad gitu. Oke. Iya. Dalam hal ini kita bisa mungkin menggunakan kaidah al-amila mazhabalah seperti itu, Bos. Iya, laras. Idza wafaqo fi'luhu madhaba ahadin, itu fahuwa soha, gitu saja. Jadi maksud dari al-amila mazhabalah ini adalah jika memang yang dilakukan oleh orang awam, masyarakat awam itu sesuai dengan salah satu pendapat dalam 4 mazhab ini, maka bisa kita legalkan seperti itu. Gera. Oke. Yang pertama sudah kita bahas COD. Nah, yang kedua yang dari dulu banyak ditanyakan ke saya, Gus, bukan ShopeePay, bukan. ShopeePay sudah saya bahas di sorotan. Ini masalah ShopeePay Letter, ya. ShopeePay Letter, ya. Ini hukumnya seperti apa? Jadi itu gini ya. Saya pribadi belum punya gambaran yang jelas tentang ShopeePay Letter. Mungkin panjenengan bisa menjelaskan, kemudian menghukumi sehingga bisa jelas seperti itu hukumnya, apakah memang mutlak haram, apakah bisa dikatakan sebagai mutlak riba atau tidak. Jadi gini setahu kami pribadi menggali informasi dari netizen, itu kebetulan dulu kan banyak sekali. Ya ini mohon maaf ya, saya sedikit cerita kira. Sebenarnya saya itu ya muamalah biasa-biasa saja lah ibaratnya. Kalau alumni Lirboyo barangkali banyak lah yang ada di atas saya. Cuman saya melihat jadi dakwah itu kan mengisi ruang kosong gitu ya. Mengisi ruang kosong. Yang saya tahu itu untuk di Instagram kok sepertinya belum ada yang mengkaji persoalan muamalah. Lah itu.
Akhirnya Kalau apa? saya paling paling nggak suka bab muamalah. Bikin pusing, bikin pusing. Jadi itu gitu, Ra. Jadi kok saya lihat apa ya? Kok tidak ada yang mengkaji muamalah dan Iya, rata-rata ada kajian tentang muamalah cuman apa ya? Kajiannya simpel, cuman hadis, ya sudah selesai gitu ya. iya, Ya akhirnya kami merasa, wah ini ruang kosong, ini sepertinya bolehlah saya mengkaji tentang ini. Lah itu kebetulan Shopee Pay Later banyak yang menanyakan secara praktek yang kami dapatkan ya, Ra. Kami dapatkan dari iya. netizen-netizen itu nanti barangkali bisa dikoreksi. Itu gini, orang ketika mau membeli barang, misalkan saya mau membeli barang Iya, kepada pihak Shopee. Lah itu saya masih nggak punya uang sebab masih belum gajian, gitu ya. iya. Sedangkan uang yang barang yang kita butuhkan itu misalkan saya pengen cepat-cepat dapat, gajian masih bulan Oke, depan. Akhirnya oke, ada opsi dari Shopee Pay itu, opsinya adalah dengan cara ditalangi dulu, dihutangi dulu oleh pihak Shopee, oke, gitu ya. Nah nanti ketika sudah ditalangi oleh pihak Shopee, barangnya datang, nanti saya selaku pembeli tinggal membayar ke pihak Shopee, gitu ya. oke. Nah ternyata ini bervariatif, Ra. Yang kami tahu, ketika sanggup membayarnya itu 1 bulan, sanggup membayarnya dalam tempo waktu 1 bulan, Ya. ini dihukumi sebagai apa ya? Pihak Shopee kalau dalam sebagian praktek itu ternyata tidak ada bunganya sama sekali. Tidak ada Jika bunganya. hutangnya cuma 1 bulan. Cuman 1 bulan. 1 bulan langsung Oke, membayar gitu ya. Ini oke. kalaupun ada cuman sedikit, Ra. Cuman sedikit. Ibaratnya kita bisa anggap itu sebagai administrasi lah. Administrasi. Lah, tapi Jadi ketika saya bentar. Jadi bayar tambahan itu bukan termasuk riba. ini nanti ya coba saya jelaskan ya. Saya Oke, jelaskan oke, dulu. oke. Saya Oke. tasawurnya dulu. Ketika saya sanggup membayarnya 2 bulan sampai 3 bulan, Ra. Ya, dua Ya. bulan, 2 atau 3 bulan. Lah ini di sini ada penambahannya, Ra. Ada penambahannya di sini. Lah akhirnya kami pribadi mentafsir dalam rumusan kami dalam story IG kami itu, kami mentafsir terkait Shopee Pay yang membayarnya dalam jangka waktu 1 bulan dengan yang 2 bulan sama 3 bulan. Ya. Kalau kami mengatakan ketika ini ada 2 tasawur ya, dari netizen ada 2 tasawur. Pertama, Ya. katanya 1 bulan itu tidak ada Bunga tambahan, sama sekali. tidak ada bunga sama sekali. Oke. Kalaupun ada biaya penanganan yang itu juga berlaku dalam COD sama. Entah itu pay letter ataupun bukan, ini biasanya ada tambahan 1.000, 2.000 itu. Di Shopee ada semacam itu. Oke. Ya. Ini menurut kami yang 1 bulan saya berani katakan boleh. Boleh. Saya berani katakan boleh. Lah, kalaupun ada biaya tambahan, ini sebatas administrasi. Ini ya, administrasi. Sebab ternyata gini, Ras, setelah kami kaji dalam Turos, dalam Kutubut Turos, di sana kalau administrasi ini kan dicontohkan seperti mu'natul hamli, biaya membawa gitu misalnya ya. Atau mu'natul biaya mengantarkan. Misalkan gini, Ra, zaman dulu kan nggak ada transferan ya. Saya utang ke jenengan. Saya utang ke jenengan 200.000. Gitu ya. Saya utang ke jenengan anggap 20 juta. Utang ke jenengan 20 juta. Lah, karena jenengan ini nggak bisa jemput saya ke Jember, otomatis saya yang ngantarkan ke Jember, ke Madura. Saya ngantarkan uang 20 juta itu ke Madura. Lah ini kan tentu ada biayanya, Ra. Ini, Ra. Iya. Nah, ini namanya administrasi, Ra. Ini namanya administrasi. Ini dalam kajian fikih madzhab Syafi'i yang wajib biaya administrasi ini dibebankan kepada pihak mukrid, orang yang menghutangi. Berarti jenengan, Ra. Jenengan ya. Karena jenengan ini ngutangi saya, ya biaya Jember ke Madura ini yang nanggung jenengan, kan gitu, Ra, istilahnya, Ra. Oke. Ya. Sebab apa? Sebab gini, dasarnya dalam madzhab Syafi'i, akad hutang itu kan namanya akdul irfaq. Akdul irfaq. Akad karena kita merasa belas kasihan kepada orang yang kita hutangi, kan gitu. Sehingga tidak mungkin yang asalnya kita
menghutangi atas dasar kasihan, terus kita kok justru malah ngambil untung dari orang yang kita hutangi itu. Kan tidak masuk akal. Oke. Nalarnya mazhab Syafi'i semacam ini. Sedangkan kalau dalam mazhab Maliki, saya tahu itu kitabnya di Hasyiah Shawi kalau nggak salah ya. Di Hasyiah Shawi. Di sana dijelaskan kalau mu'natul ujrotu kail, bukan ujrotu kail. Istilahnya kalau dalam kitab fikih itu ujratul kail. Jadi ketika kita menakar ya, nimbang, ini kan biasanya ada biayanya kalau zaman dulu ya. Nah, biaya ini itu dibebankan pada muktarid, bukan pada mukrid. Lah, pada orang yang berhutang. Pada orang yang berhutang. Beda seperti mazhab Syafi'i loh ya. Dari sini akhirnya itu masih saya ingat saya ketika kajian dengan senior-senior di Lirboyo, ini diartikan administrasi. Akhirnya apa dari sini mengatakan ketika kita hutang kepada orang lain, lalu kok ada penambahannya? Mohon maaf sekarang dalam dunia koperasi ya, itu ketika hutangnya di atas 500.000 wajib menyertakan materai, gitu ya. Lah, ini kan tentu kita tidak bisa utangnya 1 juta terus kembalinya pasti orang yang meminjam ngeluarin uang 1 juta, tidak, pasti ada biaya materai itu untuk zaman sekarang. Lah ini namanya administrasi dan ini dilegalkan versi mazhab Maliki. Gitu. Oke. Nah, akhirnya dalam Shopee Pay Later yang yang 1 bulan ini, karena memang kalaupun tidak ada penambahan, jelas ini mutlak halal. Tapi kalau ada penambahan, saya berani mengatakan ini bagian dari administrasi. Kalau yang 1 bulan. 1 bulan. Sedangkan gini, lah ini yang fikih saya pribadi ya. Yang namanya administrasi itu tidak bergantung dengan banyaknya jumlah hutang atau kapan utang itu diserahkan. Kadang kan kalau di koperasi, mohon maaf ya, kalau di koperasi itu ketika hutangnya 1 juta, maka persenannya itu 1%, misalkan loh ya. Tapi kalau hutangnya 2 juta, persenannya 2%. Itu ya, pengembaliannya. Kalau hutang 3 juta, ditambah 4%. Nah ini tidak boleh, Sebab apa? Yang namanya biaya administrasi, tentu sama gitu ya. Poinnya ini adalah sama. Nah inilah. Jadi ketika itu sudah sampai 2 bulan sama 3 bulan, ini yang menjadi problem. Sebab apa? Sebab di sana ada biaya penambahan yang itu di luar biaya administrasi dan ini tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan dalam mazhab Maliki. Itu. Jadi untuk Shopee Pay Later sendiri tidak mutlak haram ya. Hukumnya ada perincian jika memang di situ Shopee Pay Later yang hanya 1 bulan saja jangkanya dan di situ ada biaya tambahan cuma biaya administrasi, maka hukumnya boleh. Sedangkan yang 2-3 bulan yang ada tambahan melebihi biaya administrasi itu hukumnya haram dan termasuk riba. Masuk riba. Sebenarnya mohon maaf kalau saya boleh ya, karena ini fikih. Ketika kita bicara fikih ini kan kita pasti bicara persoalan khilaf, kan gitu ya. Ya. Ini sebenarnya ketika kalau kita betul-betul konsen dalam hal ini, ada sebenarnya tawaran dari mazhab Maliki juga. Jadi tawaran dari mazhab Maliki ada yang sedikit memberi celah dalam persoalan yang 2-3 bulan ini. Cuman itu ya janganlah khawatir orang-orang tasawuf. Itu masuk ke helah nanti, Gus. Masuk ke helah. Ini lebih baik gini sebab kan kalau saya nemu keterangan itu, mohon maaf, mufti itu kan tidak boleh menjelaskan ke orang lain dengan jawaban khilaf, kita tidak boleh sebenarnya. Oke. Udah yang kedua sudah kita bahas masalah Shopee Pay Later. Yang ketiga, Gus, ini yang paling banyak ditanyakan ya. Ini dari dulu kalau ada orang yang nanya ini selalu saya skip, nggak pernah saya jawab. Soalnya saya juga nggak paham. Saya masih nggak paham permasalahan ini masalah Bitcoin atau Bitcoin. Kita sudah bahas kemarin kan di sorotan jenengan
sudah Nggih. yakin di sorotan jenengan. Itu Iya. penggambarannya seperti apa dan hukum fikihnya seperti apa? Nggih. Ini sedikit panjang ya, nanti barangkali bisa jenengan selingi apa gitu ya, nggak apa-apa ya. Kemarin gini lah, pertama kemarin itu kebetulan kami dikasih tugas di Komisi Fatwa itu, dikasih tugas untuk mewakili dalam Ijtima Ulama Nasional. Kebetulan dari Komisi Fatwa itu yang hadir offline 2, yang hadir secara online ini 4. Ini saya kebetulan di bagian kripto ini. Nah di sana gini lah, pertama kalau saya boleh menggambarkan, kripto ini sedikit mirip dengan saham, ya, trading saham itu lah, sedikit mirip. Okay. Hanya saja kripto ini jadi ibaratnya gini lah, kripto ini, misalkan saya ini punya semacam produk, cuman aset saya ini bukan berupa aset fisik lah. Kita bukan berupa aset fisik, tapi asetnya itu lebih ke arah digital. Uang gitu digital ya? Seperti itu. Ya, kurang lebih semacam itu. Lah, kalau gini misalkan gini ya, ada sistem namanya blockchain. Kalau dalam kripto ini sistem namanya blockchain. Lah, sistem blockchain ini menganut konsep desentralisasi. Jadi apa? Jadi ketika saya mau transfer uang ke jenengan, jenengan. Tentu saya akan menggunakan perantara bank. Itu ya. Lah, ini kan masih ada sentralisasi terhadap satu ruang gitu ya, satu lembaga, satu instansi. Lah, dengan sistem blockchain ini tidak ada sentralisasi. Misalkan mohon maaf saya, jenengan, Cak Iman, terus siapa lagi masuk dalam grup WA. Anggap kita masuk dalam grup WA ya. Lah, ini semua saya dengan leluasa bisa tahu transaksi yang terjadi di antara jenengan sama Cak Iman, jenengan sama Ra Ibrahim. Ini saya dengan leluasa tahu. Sebab tidak ada pihak yang menengah-nengahi. Dan apa? Orang yang ada di luar ini ya, di luar grup WA tentu kan tidak tahu terhadap transaksi kita. Ya. Nah, ini sistemnya namanya blockchain. Gitu ya. Akhirnya membentengi orang sebagai tidak tahu transaksinya. Ini butuh tenaga yang cukup mendalam. Akhirnya di sana diciptakan semacam produk-produk yang lainnya. Agak bulat kelihatannya, kok seperti ini. masih belum jelas, belum paham. Ini kurang lebih gini, gimana? Bitcoin sama kripto ini sama. Bitcoin bagian dari kripto ya. Bitcoin itu bagian dari uang kripto. Oke. Ya, Bitcoin itu bagian dari uang cryptocurrency. Jadi Bitcoin itu mata uang kripto yang paling mahal untuk saat ini adalah Bitcoin. Itu gitu lah. Lah, pertama gini saja. Kami dari MUI itu melandasi keharaman transaksi kripto kurang lebih karena dua aspek. Karena dua aspek. Jadi sudah ada keputusan haram dari MUI? Ya, sudah ada. MUI itu memutuskan kalau kripto ini transaksinya haram tapi diakui sebagai sil'ah yang berdasarkan underlying. Underlying bingung lagi ini lah. Jadi gitu lah. Jadi gini ya. Oke. Jadi gini saja. Kita sederhanakan ya. Sebab saya juga gitu lah. Awal mempelajari hal ini memang ribet sekali gitu ya. Beneran ribet. Lah niki gini lah. Bitcoin itu, kripto ini yang tidak jelas adalah fluktuasinya, naik turunnya. Kadang mohon maaf, naiknya ini kadang langsung 80%. Jadi gitu ya. Langsung naiknya ini bahkan ada yang naiknya itu 900%. Itu di koin-koin receh, itu ada. Jadi kripto ini sama trading saham sama? Beda, nanti saya jelaskan bedanya. Beda. Kalau trading saham itu ada ketentuannya. Misalkan turunnya ini tidak boleh 7%. Kalau trading saham gitu. Turunnya saham ini maksimalnya 7%. Itu baru diketok palu oleh IDX gitu ya, IDX Indonesia. Lah, sedangkan kalau kripto kalau trading saham.
trading saham sudah. Di sana diperbolehkan, cuman ada istilah namanya saham syariah. Jadi kalau versi DSN MUI itu, kalau mohon maaf, saya membeli saham BCA itu nggak boleh. Saya membeli saham BRI itu nggak boleh. Saya membeli sahamnya Bir Bintang, ini nggak boleh. Ya istilahnya i'anah halal maksiat gitu lah. I'anah halal maksiat. Yang boleh yang gimana? Yang boleh, misalkan saya beli sahamnya Sido Muncul. Ya. Saya beli sahamnya apa namanya? Bank Syariah BSI, Bank Syariah Indonesia. Saya yang beli nggak saham ada kaitannya dengan riba atau perkara-perkara keharaman yang lain. Oke. Ya. Nah, sedangkan kalau kripto ini fluktuasinya tidak menentu. Kadang naiknya ini bisa langsung 700%. Bayangkan ketika saya naruh uang 1 juta, ketika itu naik 700%, itu berarti kan nambahnya uang saya jadi 700 juta. Dalam sekejap. Ini ya. Sedangkan kadang juga turunnya itu. Turunnya bisa sampai turunnya 700%, bahkan sampai 0. Nah, ini kan syarat sekali dengan yang namanya qimar di sini ya. Di sini syarat sekali dengan yang namanya qimar. Sedangkan dari pihak Indonesia sendiri belum ada yang membatasi soal wewenang kripto ini bagaimana. Gitu ya. Wewenang kripto ini bagaimana. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalkan nilai kripto ini hancur, saya naruh uang 100 juta ya, kok tiba-tiba turun persentasenya. Di koin itu tiba-tiba turun. Kita kan mau minta pertanggungjawaban, kita mau minta doman ke siapa, kita mau melaporkan ke siapa, ini tidak ada. Jadi ini lebih ke arah sini, Jadi kita dari atas itu. Jadi bentar Gus, apakah MUI ini menyatakan bahwa kripto ini sama dengan judi? Atau seperti apa? Kalau secara itu cuma dalam pembahasan, ya. Kalau dalam pembahasan ada yang mengatakan demikian. Cuman MUI dalam redaksi fatwanya lebih mengarahkan kalau ini akadnya akad horor, lebih ke arah horor. Sebab apa? Sebab mohon maaf, barangkali akad kripto ini tidak bisa kita katakan judi bagi orang yang tahu bagaimana pola kripto itu. Kalau orang yang sudah tahu tentu kan bisa meneliti gitu ya. Dan mohon maaf ini ya, terutama ini perbedaannya. Kalau kita bermain trading saham, kita ada analisis teknikal, kita juga ada analisis fundamental kalau dalam istilahnya ya. Analisis teknikal ini kita belajar atau membeli berdasarkan grafik. Misalkan ketika grafiknya kok turun gitu ya, kita beli. Ini biasanya nanti naik gitu ya. Biasanya nanti naik. Ini ada analisis teknikal. Tapi juga ada analisis fundamental. Bagaimana itu? Kalau di saham, kita tahu ketika kita misalkan beli saham Bank BCA, kita mau beli saham Bank BCA. Kita bisa lihat bagaimana laporan keuangan dari Bank BCA itu. Laporan keuangan mulai dari tahun 2016, 17, hutangnya berapa, keuntungannya berapa. Ini kita bisa tahu dari situ. Lah, orang yang bergelut dalam bidang akuntansi dengan teori hitung-hitungannya itu dia bisa menilai. Seperti kemarin saya ketemu sama karyawannya PT Mirai Aset. Itu dia bisa tahu apa? Kalau saya beli saham ini Bank BCA, saham Sido Muncul, di-download dulu itu di situs resminya, ini di-download dulu laporannya, dari situ dihitung. Oh berarti ketika saya beli saham Sido Muncul, 1 tahun ke depan walaupun sekarang turun, nanti bakalan naik. Sebab grafiknya semacam ini. Jadi masih bisa diukur semacam itu. Beda dengan kripto. Kalau kripto memang murni dari analisis teknikal saja. Barangkali semacam itu. Jadi kripto ini apakah nggak ada ilmu yang bisa memprediksi atau seperti apa? Masih ada ilmunya nggak? Yang bisa memprediksi ini turunnya berapa persen, naiknya berapa persen? Iya. Ini saya kemarin kan wacana yang saya sampaikan ini, kalau kripto itu tidak ada analisis fundamentalnya.
sempat dikritik oleh orang Medan itu ya. Saya buat status itu di story Instagram, itu dikritik sama Ya. orang Medan. Dia pemain kripto. Dan dia menjelaskan kalau di kripto itu bisa dianalisis secara fundamental. Bagi Cuman orang yang caranya, alim dalam bab iya, itu. alim mutabahir lah istilahnya lah. Mutabahir soal Masternya lah. masternya kripto. Ini dia bisa tahu gitu lah. Jadi caranya itu gini. Misalkan mohon maaf, ini kita anggap sekarang yang lagi ramai itu metaverse gitu ya. Metaverse itu. Apalagi itu. Jadi misalkan gini lah. Kayak kemarin ini pendiri Facebook itu baru saja meluncurkan kalau tangan ya, ada semacam sarung tangan seperti robot, dia itu menggunakan VR, virtual reality, tahu ya? Virtual reality. Lah, ini dengan menyentuhkan tangan yang dipasangi sarung tangan itu ke objek yang ada di virtual reality, ini getarannya terasa nyata, gitu kan. Misalkan di depan saya ini ya, ini kan kalau secara dunia nyata, ini kan tidak ada batu ya. Lah terus dalam VR, itu kok ada batu, dengan alat itu bisa ngerasa kalau itu padat. Kita nggak bisa apa namanya, menyentuhnya secara lentur, gitu ya. Ini produk dari metaverse. Lah, project-project semacam ini biasanya dalam kripto itu ada koin tersendiri. Lah, akhirnya orang yang paham soal perkembangan zaman, langsung mengatakan kalau apa? Oh, koin metaverse ini, yang projectnya adalah metaverse, bisa diprediksi kalau nantinya bakal melejit. Sebab apa? Dunia modern seiring berjalannya waktu, yang menang adalah dalam bidang teknologi. Misalkan gitu, analisisnya dengan cara kayak gitu. Oke. Udah, yang penting Gus, kita sudah tahu hukum praktis. Kalau MUI sudah mengatakan ya bahwa kripto hukumnya haram secara mutlak. Secara mutlak, cuman masih diakui sebagai apa? Maliyah. Itu istilahnya. Diakui sebagai maliyah, itu saja. Diakui sebagai sesuatu yang memiliki nilai, gitu saja. Ya. Oke, pembahasan yang keempat, Gus. Sudah tadi kita bahas apa tadi? Kita bahas pay letter, yang pertama kita bahas COD, kripto sudah kita bahas. Nah, sekarang ini yang baru jenengan bahas kemarin, dan Simbaknya juga bahas juga. Dan sudah pernah saya jawab masalah jual beli emas online. Oh, ya. Nggih. Waktu itu saya pernah ditanya hukum jual beli emas online, saya jawabnya gini. Kalau memang uang ya, ini uang kertas yang ada di zaman kita sekarang ini dihukumi sama seperti emas perak, ya kan? Iya. Maka jual beli emas secara online bisa dikatakan sebagai riba, ya. Karena kita ketahui kan bahwa emas itu termasuk barang ribawi, dan kalau ingin transaksi jual beli emas itu harus takobut fil majelis, seperti itu. Harus diterima dalam majelis, nggak boleh bayar sekarang datang barangnya nanti, nggak boleh seperti itu. Harus ada serah terima dalam satu tempat atau satu majelis. Iya. Yang kemarin jenengan sempat bahas dan saya belum sempat baca, mungkin menurut jenengan apakah ada peluang boleh dalam masalah jual beli emas ini, atau bisa kita simpulkan hukumnya haram seperti dalam mazhab Syafi'i? Jadi gini ya, saya pertama kan istilahnya gini ya. Ini bisa kita ibaratkan mimma yakhfa 'alal awam gitu ya. Sesuatu yang samar diketahui bagi orang awam. Lah, memang nalar bakunya dalam jual beli emas itu kan semacam itu. Sebab menurut mayoritas ulama, uang itu kan statusnya sama seperti emas dan perak, sama seperti nukut gitu ya. Aurok anak dia, istilahnya kan aurok anak dia. Lah, cuman saya melihat ada semacam kayak gini lah. Pertama, saya khawatir kita ibaratnya saya pernah dapat ibarat gitu lah. Niki menjelaskan kalau suatu tatanan masyarakat ketika tatanan itu sudah dibenarkan oleh salah satu madhab, maka ya sudah, kita tidak perlu mengusik tatanan itu dengan mengatakan itu haram.
dan lain sebagainya. Sama seperti kaidah al-amil madzabalah tadi. Alam ya, ya hampir mirip lah, hampir mirip. Cuman itu lebih ke arah komunitas tatanan, tatanan. Atau istilahnya itu kalau dalam fikih ada istilah hamlun nas ala madhabihi, gitu ya. Hamlun nas ala madhabi, mengarahkan orang lain ke madhabnya sendiri. Ini kan nggak boleh. Makanya ada istilah namanya la yungkarul mukhtalaf alaih wa innama yungkarul mukhtalafeh wa innama yungkarul mukhtalaf alaih. Kan gitu ya. Nah, di sini saya Inama yungkarul mujma' alaih seperti itu. Inama yungkarul mujma' alaih, ya. Okay. Mujma' alaih kalau dalam kaidahnya. Nah, dari apa namanya? Dari kaidah itu saya kan menjawab sebagai gini. Orang yang menggunakan tabungan emas dan ada bahkan ini di Shopee, Tokopedia, semuanya kan pasti ada. Kan gitu lah. Nggih. Semuanya kan pasti ada. Atau orang yang cuman jual beli emas secara online di penyedia emas. Ini kan sudah banyak sekali. Kita bahkan ribuan atau bahkan puluhan atau ratusan ribu yang menggunakan tabungan emas ini di Pegadaian. Kalau seandainya tatanan ini kita rubah dengan pola madhab yang kita anut ya, berupa aurok an-naqdiyah itu fi hukmin nukut. Maka ini menurut kami pribadi, yaitu tidak sesuai dengan semangat yang saya pernah baca di kitab. Kalau suatu tatanan ketika itu sudah sesuai dengan madhab tertentu, ya sudah, itu dibiarkan. Lah niki saya membaca dalam kitab Aurok An-Naqdiyah. Bahkan kitab itu, kitab Aurok An-Naqdiyah. Mohon maaf, bentar saya lihat dulu ya referensinya ya. Kitab kontemporer lah, masih tergolong kontemporer. Karyanya Ahmad bin Soleh bin Ali Bafadol. Itu dari Tarim tuh. Dari Tarim nggih. Sembar panjenengan. Bafadol. Wallah alam yang mana beliau, cuma kalau Bafadol dari Tarim harganya. Lah, di sana ternyata beliau memaparkan qaul kedua yang menyebut kalau aurok an-naqdiyah itu ardun min urudit tijarah. Jadi apa? Jadi uang itu bukan emas, tapi itu merupakan benda gitu lah. Uang itu merupakan apa? Merupakan benda. Jadi akhirnya bisa dihukumi sebagai mata uang seperti emas dan perak seperti tidak bisa, di zaman dahulu. Okay. Lah, akhirnya dari situ ini ya. Mustalzimatu hadzal qaul ya. Mustalzimatu hadzal qaul la yamna'u ar-riba bainahuma wa bainan naqdaini gitu ya. Praktek ini kan bainal mal an-naqdiyah wa bainan naqdaini kan gitu nggih. Oke. Ya. Ini la yamna'u ar-riba bainahuma wa bainan naqdaini fayajuzu bai'u ba'diha bi ba'din mutafadilan wa nasi'atan. Wa yajuzu bai'uha ma'ahadin naqdaini nasi'atan. Gitu lah. Jadi apa? Kita beli emas perak ketika memang nabung emas, mencicil emas dan lain sebagainya. Ketika kita ikut dalam qaul kedua ini tentang aurok an-naqdiyah, yang mana ini diikuti oleh qala bihadzal qaul Asy-Syaikh Muhammad Alis Al-Misri Syekhul Malikiyah fi asrihi wa taba'ahu fi fatwahu bidzalika katsirun min mutaakhiri ulama il-Malikiyah. Kama nukila dzalika aidun an Syekh Abdurrahman As-Sa'di An-Najdi, Shahibut Tafsir wa an Syekh Hasan Ayyub minal mu'asyirin. Sebab kan mohon maaf ya, isu tentang aurok an-naqdiyah muncul ketika di zamannya mu'asyirin. Tentu gitu ya. Tentu di zamannya mu'asyirin. Lah, dari sini akhirnya saya menawarkan konsep dalam Malikiyah yang dianut oleh mutaakhiril Malikiyah yang mengatakan kalau uang itu hukumnya bukan nukut tapi ardun min urudit tijarah. Sehingga ketika bukan ribawi. Bukan nukut, bukan ribawi. Bukan ribawi, tapi apa? Ini merupakan ardun min urudit tijarah. Lah, dan apa? Dan ini ketika kita membeli emas tadi ya, ketika membeli emas kan ada ibaratnya ketika uang ini kita gunakan untuk membeli emas, maka secara otomatis tidak berlaku syarat riba yang ada 3 yang berupa mutamathil, terus hulul sama takobut. Makanya boleh di sini jual beli secara nasiah tanpa adanya takobut, ini boleh di sini.
Ini saya Oke, saya lebih jadi dari seperti itu. ini, kalau kita simpulkan jual beli emas online ini menurut mayoritas Nggih. ulama hukumnya haram, mayoritas ya. Haram, haram. Nggih, nggih. Tapi tidak memungkiri, tidak menafikan Nggih. ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukumnya boleh seperti itu. Boleh, nggih. Iya, nggih leres lah. Oke. Ya ilaha illallah. Udah amin. saya mau bahas lagi sama jenengan Cak, tentang Shopify ya, meskipun sudah pernah saya bahas di story. Cuma jenengan kan Iya, punya pandangan yang berbeda, ya kan? Jenengan punya nggih. pandangan yang berbeda. Kalau saya Iya, kemarin mengatakan bahwa Shopify ini sebelumnya ya kita kan sudah eh, melihat meme yang viral itu yang mengatakan bahwa Shopify itu hukumnya haram ya, karena iya. dikatakan bahwa kita ketika menaruh uang kita di Shopify atau GoPay itu sama saja dengan kita menghutangi pihak Shopee Iya, iya, ya, iya. atau Iya. menghutangi pihak Gojek ya. Nggih, nggih, nggih. Sehingga ketika mereka mengembalikan uang kita kepada kita ya, dan mereka menambahkan Nggih. fasilitas seperti cashback, seperti diskon, ya gratis ongkir dan lain sebagainya, maka itu bisa dikatakan sebagai kulu kordin jeronafan ya, Nggih, atau akad hutang pihutang yang di situ ada kemanfaatan yang kembali kepada orang yang menghutangi. nggih, nggih. Nah, dan Nggih lah. jawaban saya menukil status Ki Ma'ruf Khazin, di situ dikatakan bahwa fatwa ini tidak benar karena apa? Karena kita naruh uang di Shopee itu bukan akad hutang pihutang seperti itu. Nggak bisa dikatakan Nggih, sebagai akad hutang pihutang. nggih, nggih. Sehingga nggak bisa dikatakan sebagai hutang yang menarik kemanfaatan bagi orang yang menghutangi. Dan juga Nggih, nggih. saya juga baca tulisan dari Ustadz Ahmad Syarwat itu mengatakan bahwa Shopify itu bukan menghutangi pihak Shopee ya. Tapi Iya. Shopify itu sama dengan kita menukarkan uang seperti itu. Money changer Baiul ya. apa? Ya sama. Baiul apa itu kalau istilahnya? Dalam fikih kontemporer kan ada Wallah, itu. Nggih. iya. Sama saja dengan kita tukar uang. Kita misalkan ke umroh ya, kita tukar uang kita, uang rupiah dengan rial, atau kita tukar dengan Nggih. dolar, sama seperti itu. Jadi kita ketika Shopify ini kita menukar uang asli dengan uang digital seperti itu. Iya, Tapi iya. panjenengan punya pandangan yang lain yang sampai sekarang saya masih belum paham sepenuhnya. Mungkin bisa jenengan jelaskan sekarang mengapa kok Shopify tidak bisa dikatakan sebagai riba. Oke, seperti itu. Jadi gini kira. Kalau nalar yang simpel, kalau mboten keliru nggih. Nalarnya dari entah leres apa enggak. Nalar simpel ketika kita naruh uang di Shopee, ini kan orang-orang banyak menstatuskan ini sebagai wadiah kan gitu, titipan kan. Iya kan? Iya. Kalau mboten salah, Ki Ma'ruf Khazin itu menganut paham ini. Jadi ini bukan utang, sebab secara praktek surahnya itu masa kita naruh uang justru apa? Kita ngasih utang ke pihak Shopee kan gitu. Okay. Lah ini cuman memang secara surah itu seolah-olah ketika kita naruh uang ke Shopify itu distatuskan sebagai wadiah. Padahal itu tidak sesuai dengan takrif dari wadiah seperti yang ada dalam kitab Kutubut Turos. Jadi itu Sebab bukan apa? titipan. Bukan titipan. Sebab kalau dalam Kutubut Turos itu apa? Yang namanya wadiah kewajibannya adalah roddu ainiha. Mengembalikan ain dari barang yang kita titipi. Ketika kita menitipkan sepeda motor, gitu ya, sepeda motor Jupiter, lah, maka otomatis nanti kita itu ngambilnya atau mengembalikannya. Orang yang kita titipi mengembalikan, ya motor Jupiter yang milik kita. Itu nggak boleh. Sama seperti saya menitipkan uang 100.000 gitu ya. Misalkan saya menitipkan uang 100.000 ke jenengan. Otomatis karena saya akadnya nitip, bukan saya itu minjem, maka jenengan nggak boleh mentasorufkan atau bertransaksi menggunakan uang ini, tidak boleh jenengan.
Karena apa? Karena itu sudah bagian dari amanah. Kan gitu ya? Kan itu amanah. Iya. Sedangkan kita semua tahu, ketika kita menaruh uang di bank, kita naruh uang di ShopeePay, dengan transfer dan lain sebagainya, nanti uang yang kembali ke kita itu kan bukan wujud uang asli secara ain. Tapi apa? Tapi yang kembali adalah uang senilai nominal seperti yang kita titipkan. Kan gitu. Bisa dipahami, Oke. ya? Bisa dipahami, ya? Bisa dipahami, Mbak? Jadi Iya. uang yang kita taruh di Uang yang Shopee kalau di dan ShopeePay, uang itu ya, yang uang dikembalikan kepada kita itu beda. beda. Kan mohon maaf, kita naruh uang ya. Anggap kita naruh uang di Iya. ATM untuk dibuat di ShopeePay Later. Kan itu ada nomor serinya, ada nomor seri uangnya kan. Kan ada nomor seri uangnya. Lah, apa nanti ShopeePay membayarkan ke orang, ke penjual itu kan bukan menggunakan uang dengan nomor seri seperti yang kita titipkan awal. Pasti Tapi pakai menggunakan uang lain. pasti menggunakan uang lain. Kan gitu. Lah ini tidak sesuai dengan takrif dari wadiah sendiri, menurut saya pribadi. Oke. Oke. Ya. Akhirnya di sini, jadi kalau saya tetap apa ya, bukan melihat dari surah, tapi melihat dari esensi akad ini. Ketika kita menaruh uang di ShopeePay, itu kan pasti uang itu dikelola oleh Shopee. Entah dibuat untuk didepositkan, entah itu dibuat transaksi dengan orang lain dan lain sebagainya, kan gitu ya. Lah, ini yang namanya kita memberikan uang ke orang lain, terus orang lain kok mentasarrufkan uang itu, tidak ada jalan lain dalam kutubutu ros kecuali itu adalah akad qorad. Sebab apa? Uangnya tidak didiamkan, tapi uangnya diputar, ditransaksikan. Jadi kita jenengan setuju bahwa ini akad hutang piutang. Iya, kalau saya setuju dengan akad utang piutang, bukan soal ShopeePay ini tidak butuh pada uang kita gitu loh ya. Yang ingin sebenarnya kita, tapi apa? Tapi melihat dari aspek ShopeePay itu memutar uang kita. ShopeePay itu memutar, mengelola uang kita. Dari aspek itu saya. Akhirnya ini saya statuskan akad utang piutang. Okay. Gimana ceritanya kok nggak sampai dikatakan riba? Padahal mereka memberikan kita fasilitas seperti cashback, diskon. Ya. Jadi gini, Ra. Dalam ketentuan ShopeePay itu, ini kan saya mengatakan itu bonus-bonus dan lain sebagainya, sifatnya kan temporer, bukan pasti. Kan gitu ya. Mohon maaf. Kadang ada bonusnya itu sebagai free ongkir, ya. Kadang ada bonusnya berupa pemotongan. Ini kan tidak pasti. Hal semacam ini tidak pasti. Ya. Lah, jadi saya mengatakan ini bukan syarat, tapi apa? Tapi itu saya posisikan sebagai al-adat al-jariyah. Gimana? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Jadi gini. Adatnya, ketika kita naruh di Shopee, kita bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Adatnya. Beda loh ya. Sedangkan kalau syarat ya, ketika itu kita kategorikan syarat, ketika saya naruh uang di Shopee, maka pasti kita mendapatkan ini. Kadang kita kan gitu. Lah ini saya lebih menstatuskan kalau bonus yang ada di Shopee itu sebagai wujud tabarruk dari pihak Shopee ke kita. Berdasarkan adat. Apresiasi Shopee kepada kita selaku penabung ShopeePay, kan gitu ya. Sedangkan dalam kaidah fikih itu dikenal kalau apa? Al-adah al-jariyah fi nahiyatin hal tunazzalu manzilatas syarti fihi wajhani al-asohla. Gitu. Jadi al-adah al-jariyah fi nahiyatin hal tunazzalu manzilatas syarti fihi wajhani al-asohla. Jadi adat kebiasaan Shopee itu ngasih bonus gitu ya. Ini tentu kalau dalam bahasa masail biasa kayak gini di debat dan lain sebagainya itu biasa. Tapi ini mohon maaf, fihi ro'yi wa ro'yu dan pandangan senior saya. Sebenarnya saya memutuskan ini bukan atas dasar pemikiran saya sendiri, tapi setelah rembukan dengan senior-senior ternyata mengarahkan pada kaidah ini. Bahwa apa?
Dari MUI sendiri apa sudah ada terkait Shopee Pay sama Shopee Pay Later? Masih Lah belum? ini mohon maaf, kalau kami kan bukan di DSN, Pak. Kami kan di Komisi Fatwa. Sedangkan Iya. terkait akad-akad semacam ini yang mengkaji itu DSN, Dewan Syariah Nasional. Oh, Nah, itu jadi oke. jadi kami kurang paham kalau untuk soal ini loh ya. Cuman ini saya ngasih bocoran, insya Allah hari Senin ini mau ada sidang terkait pembahasan money game ini, money game. Money game. Ya, Itu apa lagi money tuh? game. Ya biasanya kita main game gitu ya, terus kita dapat reward dan lain sebagainya. Ini kan kita dapat uang Oh, dari sana. Nah iya. ini insya Allah Senin ini dibahas dan kira-kira 2 minggu Oke. lagi di Oke. Oke, Caibit. Ini baterai Ya. iPhone saya udah 20% Oh, ini. siap, siap, siap. Oke, insya Allah kita akan bahas lagi mungkin pembahasan-pembahasan yang menarik dan berfaedah lagi di kesempatan selanjutnya, ya. Oke, oke. Eh, Barangkali, jadi, barangkali, mohon maaf, Ra. ya, Dari feedback jenengan bagaimana? Kalau dari pandangan-pandangan saya tadi, barangkali ada kritik dan lain sebagainya. Kita kan oh ya, biar iya. mengenalkan ke netizen. Iya. Enggak. Oke. Tadi belum saya tanyakan, saya tanyakan tadi masalah pendapat Ustadz Ahmad Syarwat ini yang mengatakan bahwa eh, Shopee ya itu sama Ya. dengan tukar uang, bukan dikatakan sebagai menghutangi, tapi itu adalah tukar uang. Sama Oke, ketika oke. kita menukar uang rupiah kita dengan dolar, dengan rial, Ya, ya. seperti itu. Ya. Kalau menurut Kalau jenengan itu, gimana? kalau itu saya setuju, Ra. Sebab itu kan kajiannya sudah fikih kontemporer. Ya. Oke, Itu kalau nggak salah Baiul apa? Saya mohon maaf lupa namanya itu. Itu kalau saya terus serang, kalau itu kita kan sudah beda objek kajian. Kalau penalaran secara transaksi di salaf, kitab salaf, ya kayak gitu. Sedangkan kalau dalam kontemporer ya memang ada yang mewacanakan dengan cara tukar uang itu. Dan itu kemarin oke, jenengan kan sempat jabri saya setuju kalau kita langsung ngambil konsep kontemporer itu gitu lah. Oke. oke, Iya. oke. Terima kasih untuk Cak Ebit untuk ilmu-ilmunya malam hari ini. Insya Allah nanti buat teman-teman yang belum sempat nonton live akan ada apa namanya tuh daftar Simpan. isi ya. Oh, siap. Minus kayak Cak Iman itu tuh. Cak Iman kan biasa Nggih, kan. nggih. Minus sekian sampai Nggih, sekian bahas apa. Minus sekian sampai sekian. Oke, insya Allah nggih. kita akan live lagi di kesempatan yang lain dan Amin, amin. uh, terima kasih jazakumullah khair atas ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan Yes. berjalan selalu dipanjangkan umurnya, Ya. fitaatillah, fibarakatillah, amin Allahumma amin. Sekian untuk para netizen dan netizen, terima kasih atas uh, partisipasinya pada live kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di live-live selanjutnya dengan orang-orang yang uh, berilmu, orang-orang yang luar biasa, yang lain selain Cak Ibid, insya Allah. Udah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nih kira. Sami, 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 sami. Nggih.